Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Zani Utami dari kelas 4 TA. Pada mata kuliah praktikum microcontroller ini saya akan melakukan program simulasi menggunakan LCD 7 segment. Pada program ini kita menggunakan Arduino Uno atau board microcontroller berbasis Atmega 328 datasheet, memiliki 14 pin input dan output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. 16 has oscillator kristal, koneksi USB, jack power, IC SP, hardware, dan tombol reset. Nah, untuk mendukung microcontroller ini agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan board Arduino ke komputer dengan menggunakan kabel USB atau listrik dengan AC yang ke komputer, adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Nah, dan juga kita menggunakan tentunya 7 segment ini dalam bahasa Indonesia disebut layar 7 segmen, adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segmen ini display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator perhitungan atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti pada microwave, oven, ataupun pengatur suhu digital. Nah, 7 segmen ini pertama diperkenalkan dan dipatenkan pada tahun 1908 oleh Frank Whitwood dan mulai dikenal luas pada tahun 1970-an. Setelah aplikasinya pada LED atau light emitting diode, 7 segmen ini memiliki 7 segmen, di mana setiap segmen dikenali secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 0 sampai 9, 7 segmen display juga dapat menampilkan huruf heksadesimal dari A sampai F. Segmen-segmen ini atau elemen-elemen pada 7 segmen display diatur sebagai bentuk angka 8 yang angka miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembacaannya. Pada beberapa jenis 7 segmen display terdapat jumlah penambahan titik yang ditunjukkan angka koma desimal. Kemudian di sini ada cara kerjanya pun boleh dikatakan mudah. Ketika segmen atau elemen tertentu diberikan arus listrik, maka display akan menampilkan angka atau digit yang diinginkan sesuai dengan kombinasi yang diberikan. Terdapat 2 jenis LED 7 segmen, diantaranya adalah LED 7 segmen common katoda dan LED 7 segmen common anoda. Nah, di sini LED 7 segmen tipe common katoda atau katoda. Pada LED 7 segmen ini jenis common katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung pada pin terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali kontrol signal akan diberikan pada masing-masing kaki anoda segmen LED. Ini adalah tipe common anoda. Kemudian ada prinsip kerja dari driver system pada LED 7 segmen berikut ini adalah blok diagram dasar untuk mengendalikan 7 segmen. Nah, ini adalah blok diagram dasar segmen 7 segmen display. Nah, blok decoder pada diagram di atas mengubah sinyal input yang diberikan menjadi 8 jalur, yaitu A sampai G dan point desimal koma. Untuk meng-on-kan segmen sehingga menghasilkan angka atau digit yang diinginkan.
Nah, kemudian fungsi dari block driver itu sendiri yaitu untuk memberikan arus listrik yang cukup kepada segmen atau elemen LED untuk menyala. Pada tipe decoder tertentu, decoder tersendiri dapat mengeluarkan tegangan dan arus listrik yang cukup untuk menyalakan segmen LED, maka block driver ini tidak diperlukan. Pada umumnya, driver untuk menyalakan 7 segmen ini adalah terdiri dari 8 transistor switch pada masing-masing elemen LED. Nah, selain itu kita juga menggunakan komponen IC 74HC595. Nah, ini adalah komponen yang berfungsi untuk melakukan perubahan sinyal digital dari bentuk serial menjadi output paralel sebanyak 8 buah. Hal ini disebut dengan shift register. IC ini sering digunakan sebagai ekspansi pin dari microcontroller yang memiliki pin output sendiri atau sedikit. Hal ini sangat menguntungkan jika Anda ingin mengontrol 40 buah lampu dengan microcontroller yang hanya memiliki 4 kurang dari 1. Nah, IC 74HC595 ini menerima input berupa serial yang membutuhkan 3 pin saja dan memprosesannya menjadi 8 output. Namun, kita juga bisa menambahkan sejumlah IC 74HC595 ini secara seri sehingga kita memiliki output kelipatan 8. Misal kita berikan 3 IC, maka output berjumlah 24. Nah, ini adalah detain atau pin out yang dimiliki dari komponen 74HC595. Yang pertama, dia ada output 1 sampai dengan 7 di sini. Kemudian ada ground, PCC di pin 16. Q0 ada data S. Kemudian kita akan melakukan percobaan ini, merancangnya pada Tinkercad. Kemudian ini ada codingannya. Kita buka Tinkercad. Nah, ini sudah saya buat rangkaiannya pada Tinkercad. Ini rangkaiannya. Nah, di sini kita menggunakan IC 74HC595, di mana pada IC ini dia memiliki pin PCC. Pin PCC ini yaitu suplai tegangan atau ditambah dengan tegangan 5 volt. Nah, di sini ada output 2, output 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian di sini ada ground. Ground ini suplai tegangan ground. Di sini ada inverted output 8. Ini ada shift register clear, shift register clock atau SRC. Nah, di sini untuk mengosongkan deretan output menjadi 0 atau bersifat aktif low, sehingga deretan output menjadi 0 jika diberikan tegangan ground atau 0. Nah, di sini ada output register clock. Kemudian ada output enable. Nah, output enable ini berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan, mengaktifkan pin output bersifat aktif low, maka jika diberikan tegangan ground, pin output tetap hidup. Di sini ada input, data input, ada output 1. Nah, di sini ada SRCLR atau MR untuk mengosongkan deretan output menjadi 0 bersifat aktif low, sehingga deretan output menjadi 0 jika diberikan tegangan 0. Nah, ada data
Data atau DS atau SER adalah pin data masukan untuk menentukan pin output. Kemudian ada juga RCLK atau STCP merupakan berfungsi untuk mengeluarkan deretan kondisi tersebut pada pin output. Kemudian ada juga pin SRCLK atau SHCP berfungsi untuk memasukkan pin berdasarkan pin bit data. Nah, di sini pada Arduino kita menggunakan tegangan 5 volt dan ground kita pasangkan ke Arduino. Kemudian di sini juga kita hubungkan pin PCC yang bawah pada protoboard, kemudian yang atas kita hubungkan sehingga pin-pin yang sudah ada kita pasangkan komponen dan kabel-kabel jumpernya terhubung antara pin ground PCC pada yang bawah dengan yang atas. Kemudian groundnya juga kita hubungkan, sama-sama dihubungkan atas dengan bawah. Nah, di sini kita sudah pasangkan pin ground pada setiap IC, kita pasangkan ke ground, kemudian setiap pada pin PCC kita pasangkan ke pin PCC pada protoboard dengan tegangan 5 volt. Nah, di sini kita sudah pasangkan pin output 2 pada IC yang pertama, atau yang di sebelah kiri kita pasangkan ke pin B pada 7 segmen yang pertama. Kemudian pada 7 segmen yang kedua, yang A, ini kita pasangkan ke pin output 1. Kemudian ada pin common ini kita pasangkan ke plus dan dihubungkan dengan resistor sehingga menghambat atau tidak langsung arusnya masuk ke pada 7 segmen. Kemudian pin F kita pasangkan ke pin 6 pada IC. Selanjutnya ini pin G pada 7 segmen kita pasangkan ke pin 7. Kemudian ini pin E kita pasangkan ke pin 5 output. Pin D kita pasangkan ke output 4. Nah, pin common ini kita pasangkan juga ke resistor dengan pin ground. Common ini yang pertama, common plus atau terminal 1 kita pasangkan ke PCC. Kemudian yang kedua, terminal 2 kita pasangkan ke pin ground. Nah, di sini yang C, pin C kita pasangkan ke pin output 3. Nah, di sini untuk komanya atau DV. Nah, yang kedua, untuk IC yang kedua, di sini ground kita pasangkan ke ground juga. Kemudian ada pin powernya atau PCC kita pasangkan ke PCC yang atas. Kemudian di sini yang E, pin E pada 7 segmen. Yang kedua kita pasangkan ke pin output 5. Kemudian pin D kita pasangkan ke output 4. Nah, common ini juga kita pasangkan minus ke ground. Kemudian yang C kita pasangkan ke output 3.
atas juga kita pasangkan. Ini yang B, pin B kita pasangkan ke pin output 2. Kemudian ini pin A kita pasangkan ke pin output 1. Kemudian ada commonnya kita hubungkan dengan resistor lagi ke PCC. Kemudian ada F kita pasangkan dengan output 6. Kemudian yang terakhir kita pasangkan yang pin G, kita hubungkan ke pin 7 atau output 7 pada IC. Nah, inilah rangkaian-rangkaian dari program simulasi 7 segment. Nah, kemudian kita langsung ke kode. Nah, di sini ada in-digit, di antaranya ada 0 sampai 9, pin V sama dengan dot pointnya. Ini menunjukkan atau X sama dengan not used. Nah, ini sudah kita pasangkan dari pin-pin yang sudah kita pasangkan sebelumnya dari rangkaian 7 segment dari 0 sampai 9 outputnya. Nah, kemudian di sini ada pin touch pinnya 10. Di sini kita pasangkan dari pin 7 segmentnya. Kemudian di sini pin clocknya 0 kita pasangkan ke 8. Ke 8 ini dari pin clock dari IC shift register clocknya kita pasangkan ke 8. Kemudian clock pin satunya kita pasangkan ke 9. Nah, di sini ada data pin S0-nya kita pasangkan ke 0. Kemudian ada pin S1-nya kita pasangkan ke 1. Nah, di sini ada void setup. Void setup ini yaitu berfungsi atau setup itu sendiri berfungsi hanya dipanggil satu kali ketika program pertama kali dijalankan. Ini digunakan untuk mendefinisikan mode pin atau melalui komunikasi serial. Fungsi setup harus diikuti disertakan dalam program walaupun tidak ada statement yang dijalankan. Nah, di sini juga ada pin mode dari menghasilkan output. Ada latch pin, clock pin, ada data pin. Di sini pin mode juga berfungsi mengkonfigurasi pin tertentu agar berperilaku sebagai input atau output. Lihat deskripsi. Nah, dimungkinkan untuk mengaktifkan resistor pull up internal dengan mode atau input pull up. Selain itu, mode input ekstensif menonaktifkan pull up intern. Nah, setelah ini jika ada void setup, kemudian ada juga void loop. Nah, loop ini berfungsi untuk setelah melakukan fungsi setup yang pertama tadi, maka secara langsung akan melakukan fungsi loop. Nah, secara berurutan dan melakukan instruksi-instruksi yang ada dalam fungsi loop. Atau fungsi loop ini sendiri fungsinya dijalankan setelah void setup sudah dijalankan. Tujuannya untuk mengeksekusikan dan menjalankan program yang sudah dibuat sebelumnya atau output yang dihasilkan. Kemudian di sini ada in untuk hari, kemudian ada if untuk waktu. Nah, di sini for dioperasikan atau operator for digunakan untuk
blok pengulangan atau tertutup. Nah, di sini yang pertama hari sama dengan 0, kemudian hari kurang lebih dari 1825, kemudian hari plus. Di sini ada time 0 hingga 5. Yang pertama time yang 0 I dibagi 36.000 atau per jam. Kemudian time yang pertama I ini atau jumlah hari dibagi dengan 3.600 atau ini juga jam. Kemudian time yang kedua dibagi dengan 600 per menit. Time yang ketiga dibagi dengan 60 per menit. Time yang keempat dibagi dengan 10 per detik. Kemudian time yang kelima. Kemudian ada digital pride. Nah, di sini berfungsi untuk memberikan nilai high atau low ke pin digital. Jika pin telah dikonfigurasi sebagai output dengan pin mode, tegangan akan diatur ke nilai yang sesuai. Di sini saya akan menggunakan 5 volt. Nah, untuk high, kemudian bernilai 0 volt, ground untuk low. Jika pin dikonfigurasi sebagai input, digital pride akan mengaktifkan high atau menonaktifkan low dengan follow up internal pada pin input. Nah, di sini ada shift out, data pin S0, clock pin 0, MSBF e-force digital time 4 dan selanjutnya. Kemudian ada delay. Delaynya 1000. Nah, di sini untuk mengaktifkan program untuk sesuai saat dengan yang dikehendaki. Satuannya adalah millisecond. Di sini saya menggunakan 1000 millisecond atau kemudian kita simulasikan. Klik start simulation. Nah, di sini dalam waktu delay 1000 millisecond dia akan berganti angka mulai dari 00, kemudian dia akan berubah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, saat di sini 0, kemudian dia berganti dengan 7 segmen yang selanjutnya atau yang kedua, dia berganti dengan angka 1. Kemudian ini 8, 9, 2. Nah, saat yang pertama dia mencapai angka 9, kemudian menitnya dia akan berganti di sini dengan angka 3 atau selanjutnya. Nah, dia akan kembali lagi yang pertama 7 segmennya kembali dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kembali lagi dengan angka 0 nantinya. Nah, di sini akan berubah menjadi angka 4. Begitupun selanjutnya. Nah, yang pertama dia akan menginisialisasi pada bagian ini. User akan memasukkan nilai variabel awal sepanjang jam, menit, dan detik. Nah, prosesnya bagian ini akan mengubah nilai input dari user yang sebelumnya berupa jam, menit, dan detik menjadi bentuk detik saja. Untuk kemudian variabel detik ini akan bertambah secara terus-menerus setiap 1 detik. Variabel yang berupa detik tadi kemudian akan diubah menjadi jam, menit, dan detik. Nah, outputnya pada bagian ini program menampilkan hasil dari proses sebelumnya yaitu jam, menit, dan detik. Namun yang akan ditampilkan pada 7 segmen adalah bagian jam dan menit saja.
dengan terlebih dahulu mengubah jam menjadi 2 variabel yang yaitu puluhan dan satuan. Begitu pula dengan menit. Nah, cara kerjanya yaitu di dalam Arduino dilakukan counting dari detik dari 0 sampai 86.400 atau 1 hari. Setiap detik Arduino mengirimkan angka detik, menit, dan jam secara serial dan bertingkat ke deretan SIPO atau Serial in Parallel Out dengan CIC C74HC9595. Nah, setelah semua angka terkirim, Arduino mengirimkan sinyal atau latch untuk membuka SIVO 74HC595 sehingga output paralelnya terbuka dan dapat digunakan untuk menyalakan 7 segmen. Nah, begitu pun selanjutnya. Setiap detik Arduino mengirimkan angka detik, menit, dan jam secara serial dan bertingkat ke deretan SIVO, Serial in Parallel Out. Kemudian setelah semua angka terkirim, Arduino mengirimkan sinyal latch untuk membuka SIVO 74HC9595 sehingga output paralelnya terbuka dan dapat digunakan untuk menyalakan 7 segmen. Nah, inilah rangkaian atau program simulasi 7 segmen dengan menggunakan Arduino dan IC 74HC595. Nah, display 7 segmen ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai penampil karakter angka dan karakter huruf. Display 7 segmen sering juga disebut sebagai penampil 7 ruas. Inilah program yang kita jalankan. Maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.